Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Batil Ahmar. Kali ini saya akan membahas tentang perjalanan hidup manusia, tugas OCS kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan. Oke, langsung saja. Untuk submaterinya, yang pertama ada bab 1 perjalanan diri manusia, dan yang kedua ada alam ruh, yang ketiga ada alam rahim, yang keempat ada alam dunia, yang kelima alam kubur, dan yang terakhir ada alam akhirat. Selanjutnya bab pertama, perjalanan diri manusia. Hidup manusia bukan sekedar hadir di dunia ini lalu menghilang begitu saja. Sesungguhnya manusia sedang menempuh sebuah perjalanan panjang, dimulai jauh sebelum ia dilahirkan dan akan berakhir bukan di liang kubur, tapi di kehidupan yang abadi di alam akhirat. Dalam perjalanan ini, manusia membutuhkan tujuan yang jelas, tenaga yang kuat, tubuh yang sehat, dan pengelolaan waktu, serta rencana hidup, biaya yang harus dibayar, serta bekal yang cukup. Oke, mari kita telusuri tujuan unsur ini dalam 5 fase besar kehidupan menurut Islam. Selanjutnya, bab kedua yaitu alam ruh. Alam ruh merupakan titik awal dan janji suci, sebagaimana Quran Surat Al-A'raf ayat 72 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesekian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Alam ruh. Di alam ruh, sebelum tubuh kita terbentuk, Allah menciptakan ruh-ruh manusia dan mengambil janji bahwa kita mengakui Allah sebagai Rabb. Tujuan kita sejak awal sudah ditetapkan dan untuk menyembah dan mengenal Allah. Tujuan menjadi hamba yang taat dan bekal fitrah suci dan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada alam rahim. Alam rahim yaitu persiapan fisik dan ilahi. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian kami menjadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu kami ciptakan tulang, lalu kami bungkus tulang itu dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Alam rahim ini di dalam rahim ibu selama 9 bulan. Kita tak sadar akan proses agung ini. Disinilah tenaga pertama kita dikumpulkan. Di sini pula rencana hidup kita ditulis, rezeki, ajal, amal, bahkan apakah kita akan menjadi bahagia atau sengsara. Di alam rahim ini terdapat 3 fase, 3 ini, di mana Allah di alam rahim ini itu terdapat tenaga awal, kekuatan jasmani dan rohani. Terus ada rencana dituliskan oleh malaikat saat usia janin 120 hari. Terus juga ada biaya ibu menanggung penderitaan demi kelahiran kita. Kemudian alam dunia yang keempat. Alam dunia inilah alam pilihan, satu-satunya tempat manusia bisa mengumpulkan bekal dan kehidupan abadi. Dunia adalah tempat beramal, waktu terbatas, tenaga harus dijaga, kesehatan menjadi kunci. Disinilah manusia harus menyusun rencana menghadapi biaya berupa ujian, pengorbanan, dan perjuangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur
kami hendak mengujinya. Di alam dunia ini kita mempersiapkan untuk bekal kita di akhirat, yaitu dengan tujuan menjalankan amanah sebagai khalifah dan hamba, tenaga, ruh yang diberi tubuh, akal, dan sehat menjadi, dan yang ketiga kesehatan menjadi modal ibadah. Terus waktu, umur adalah investasi akhirat, rencana menyusun hidup agar dekat kepada Allah, terus biaya, perjuangan, pengorbanan, peninggalan hawa nafsu. Yang terakhir ada bekal kita, yaitu berupa ilmu, amal, dan ibadah yang disertai dengan keikhlasan. Selanjutnya alam kubur. Di alam kubur ini, setelah ajal datang, ruh akan memasuki alam kubur. Disinilah manusia menuai hasil dari perjalanan dunia. Tak ada lagi waktu, tenaga, atau rencana baru, hanya bekal yang dibawa yang menentukan apakah kubur menjadi taman surga atau neraka. Sebagaimana Quran surat Al-Mu'minun ayat 100 yang berbunyi, yang artinya, dan dihadapkan mereka ada dinding barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Alam kubur yaitu untuk waktu terputus, yang artinya waktu dunia dan waktu alam kubur itu terputus dan sama sekali tidak ada hubungannya, dan di alam kubur tidak bisa kembali ke alam dunia. Selanjutnya ke bekal. Amal solih akan menemani, sebaliknya amal dosa akan menjadi azab. Jadi ada penyesalan bagi yang lalai. Sebaliknya, bagi yang menyiapkan bekal akhirat yang cukup akan mendapatkan kenikmatan di dalam alam kubur. Selanjutnya alam akhirat. Alam akhirat, di akhirat manusia akan dibangkitkan, dihisab, dan diberi balasan yang sempurna. Tak ada lagi kesempatan untuk menambah bekal. Semua sudah selesai. Sebagaimana Quran surat Al-Imran ayat 185 yang artinya, barang siapa yang dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Di alam akhirat ini ada 3 poin utama. Yang pertama ada tujuan. Surga adalah tempat kembali yang hakiki. Sebaliknya, neraka adalah tempat azab balasan. Terus ada hasil, ditentukan oleh amal, niat, dan rahmat Allah. Di sini seluruh amal yang kita buat selama di alam dunia, di sini akan dituai hasilnya, ditentukan oleh amal dan niat dan rahmat Allah. Selanjutnya ada bekal. Bekal kita yaitu takwa, ikhlas, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak seperti ini. Sebagai penutupan, hidup ini adalah perjalanan spiritual dari Allah bersama Allah dan kembali kepada Allah. Dari alam ruh hingga ke akhirat, kita diberi waktu, tenaga, dan kesempatan untuk membawa bekal. Untuk renungan, sudahkah kita siapkan tujuan hidup dengan benar? Apakah tenaga dan waktu kita sudah digunakan untuk bekal akhirat? Apa yang kita bawa nanti saat pintu dunia tertutup? Sebagaimana sebagai renungan dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6-8, artinya, kamu pasti akan kembali pada Tuhanmu, lalu dia akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan yang terakhir ada quotes, yaitu life is a journey from Allah to Allah. Jadi hidup ini adalah perjalanan dari Allah dan untuk Allah. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan mengenai
perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga alam akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.